Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya sukacita sekali untuk menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang pagi hari ini secara khusus mengambil waktu saat teduh sejenak. Kita percaya kita memulai hari bersama dengan Tuhan, maka tergenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan dalam kita mencari Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan bilang ada upahnya dalam orang yang mencari Tuhan. Dan sudah dikasih dalam Tuhan, Yesus sendiri mengatakan bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena mengandalkan Tuhan. Karena itu secara khusus di hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, ayo renungkan firman Tuhan. Kenapa kita merenungkan firman Tuhan? Yang pertama, karena kita penuh dengan kelemahan. Kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Karena kita tinggal di dunia yang semakin hari semakin jahat. Yang ketiga, kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Kita rindu setiap hari kita dibersihkan, kita dimurnikan, sehingga akhirnya karakter-karakter yang jahat dimurnikan dan akhirnya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan yang keempat, kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Agar kita tidak jalan dalam kegelapan. Karena firman Tuhan jelas katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan melalui renungan singkat dalam program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap kita, ayo jadi berkat, sehingga melalui renungan singkat ini kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita bagikan kepada Facebook kita bagikan kepada akun-akun media sosial kita, sehingga akhirnya kita sadar mengerti betul bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Melalui keadaan apapun, jangan menghalangi kita untuk terus menjadi berkat. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami bersyukur karena kejadian kami dahsyat dan ajaib, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami berterima kasih karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami hari ini boleh diberikan kesempatan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita pagi hari ini. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. Ini pesan Tuhan penting buat setiap kita di akhir zaman. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, anak-anakku, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Waspadalah terhadap segala berhala. Singkat, padat, jelas, berisi, iya kan? Waspadalah dalam segala berhala. Kenapa dikatakan terhadap segala berhala? Berarti berhala bisa banyak jenis, iya kan? Berhala bisa banyak model. Dulu mungkin berhalanya patung-patung, sesembahan-sesembahan selain Tuhan. Tapi sekarang berhalanya bisa merupakan handphone kita. Berhalanya bisa merupakan harta kita. Berhalanya bisa merupakan pekerjaan kita. Berhala bisa merupakan hobi kita. Berhala bisa merupakan segala sesuatu. Apa sih ciri-ciri berhala? Segala sesuatu yang membuat pandangan kita, arah pandangan kita tidak lagi kepada Tuhan, yang menyita waktu kita sehingga kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Tahukah saudara kenapa bangsa Israel dibebaskan dari padang gurun? Dibebaskan dari tanah Mesir, maksud saya, oleh Tuhan? Karena Tuhan melihat bahwa bangsa Israel, umat Tuhan ini udah terikat, sudah menjadi budak daripada Firaun, sudah menjadi budak di Mesir. Yang Tuhan mau mereka terlepas daripada budak penjajahan di Mesir. Sehingga akhirnya apa? Disitulah kita tahu bahwa tanpa mereka sadari bangsa Israel sudah terikat dan tidak lagi menyembah Tuhan, tapi apa? Terikat akan Firaun, terikat sebagai budak. Jangan sampai kita punya hobi, kita punya pekerjaan, kita punya kesukaan-kesukaan, kita punya kebiasaan-kebiasaan, itu menjadi berhala bagi kita. Hati-hati saudara, makanya Alkitab jelas katakan waspada
terhadap segala berhala. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan dalam Imamat 26 ayat pertama, jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi jelas, Tuhan gak pengen kita jatuh cinta kepada sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Kita tahu bersama Allah kita adalah Allah yang cemburu. Yang Tuhan mau, kita selalu terarah kepada Tuhan. Saudara, apa yang menjadi berhalamu hari-hari ini? Apa yang menjadi kesukaanmu selain Tuhan hari-hari ini? Apakah itu hobimu? Apakah itu pekerjaanmu yang mungkin menyita waktumu? Apakah itu usaha bisnismu yang mungkin menyita waktumu sehingga engkau tidak lagi bersekutu kepada Tuhan? Hati-hati. Saya cuma mau katakan hati-hati. Kenapa? Karena Dia yang memberi, Dia juga bisa yang mengambil. Suatu kali saya mendapatkan sebuah pembelajaran. Tatkala saya pulang dari sebuah pelayanan, saya bermain dengan anak saya pulang menyapa anak saya, Gerard. Dan tahukah saudara, yang dia cari bukan saya, tapi handphone yang saya pegang. Kita yang udah semangat-semangat nih orang tua pengen ketemu anak gitu kan, dirangkul, dipeluk. Datang cuman buat cari handphone. Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang tua sedih. Sebagai orang tua sedih. Tapi di sisi lain, di sini saya belajar. Ternyata yang Tuhan kehendaki adalah pribadi kita, mencari pribadinya, bukan apa yang menjadi kepunyaan kita, kepunyaan orang tua yang dicari oleh sang anak. Jangan sampai kita memberhalakan sesuatu yang sebenarnya itu adalah pemberian Tuhan. Sampai sini mengerti ya saudara? Jangan sampai kita lebih mencintai pemberiannya daripada sang pemberinya. Dengan kata lain, kita sudah memberhalakan pemberiannya. Oh enggak pendeta, saya enggak memberhalakan. Sekarang segala sesuatu diuji saudara. Abraham diuji. Ketika Tuhan berikan Ishak, maka Ishak diminta kembali oleh Abraham. Karena Tuhan tahu Abraham tidak akan mengecewakan Tuhan. Maka dimintalah Ishak. Aku akan menguji kamu, apakah engkau benar-benar mencintai aku atau engkau mencintai pemberianku. Abraham mengorbankan Ishak. Disitulah Tuhan tahu, walaupun Tuhan sudah tahu sebelumnya, bahwa Abraham mengasihi pribadi Bapa, pribadi Allah, daripada apa yang diberikan. Hari ini saya mau mengingatkan buat setiap kita. Yuk kita sama-sama belajar. Jangan sampai pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu membuat kita lebih mencintai pemberiannya daripada sang pemberinya. Biarlah ini boleh menjadi bahan perenungan buat setiap kita. Karena iblis licik. Kalau dia tidak bisa menghalang-halangi kita untuk datang beribadah, memuji, menyembah, dan berdoa, maka dia akan membuat kita terikat akan apa yang kita punya, sekalipun kepunyaan itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan titipkan untuk sementara ada di kita saat ini. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami memberhalakan usaha kami memberhalakan bisnis kami memberhalakan pekerjaan kami memberhalakan hobi kami memberhalakan keluarga kami memberhalakan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Sehingga akhirnya itu menyita waktu kami, itu menyita perhatian kami, dan kami tidak lagi fokus kepada Tuhan. Yesus, ampuni kami. Bapa, kami percaya bukan suatu kebetulan pesan ini disampaikan bagi kami semua. Ada maksud Tuhan, ada kemauan Tuhan untuk kami tetap terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang kami kehendaki. Biarlah hidup kami semakin hari semakin disempurnakan. Semakin hari Tuhan taruh dalam hati kami semakin hati yang mencintai Tuhan, hati yang semakin mengasihi Tuhan. Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga akhirnya hidup kami memuliakan Tuhan, hidup kami mengasihi dan mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Pesan Tuhan pagi hari ini jelas. Jangan memberhalakan apapun. Sehingga akhirnya hati kita terikat. Tidak lagi mencintai Tuhan. Tapi mencintai sesuatu yang bukan Tuhan. Atau mungkin kita mencintai pemberiannya daripada sang pemberinya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.